Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Muhammad Ridwan Syafi'i. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur dan aturan penulisan sintak Java atau bagian struktur dasar program Java. Langsung saja kita masuki materinya, yaitu memahami struktur dan aturan penulisan sintak Java. Struktur program Java secara umum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama deklarasi PEX, yang kedua info library, yang ketiga bagian kelas, dan yang terakhir method main. Perhatikan contoh di atas ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu deklarasi PEX. PEX merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Deklarasi PEX biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi besar. Contoh deklarasi PEX lihat di atas ini ya teman-teman. Biasanya nama PEX mengikuti nama domain dari sebuah Yendo yang mengeluarkan program tersebut. .com.image-studio adalah nama domain dari Image Studio. Aturannya, nama domain dibalik lalu diikuti nama programnya. Bagaimana kalau tidak mendeklarasi PEX? Boleh-boleh saja dan programnya akan tetap bisa jalan. Tapi nanti saat produksi, misalnya saat membuat aplikasi Android, kita wajib mendeklarasi PEX. Yang kedua yaitu bagian import. Pada bagian ini kita melakukan import library yang dibutuhkan pada programnya. Library merupakan sekumpulan kelas dan fungsi yang kita bisa gunakan dalam membuat program. Contoh import library kalian bisa lihat di atas ini ya. Pada contoh tersebut, kita mengimport kelas scanner dari PEX Java.util. Yang ketiga yaitu bagian kelas. Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma atau Object Oriented Programming atau yang disingkat dengan OOP. Setiap program harus dibungkus dalam kelas agar nanti bisa dibuat menjadi objek. Kalau kamu belum paham apa itu OOP, cukup pahami kelas sebagai deklarasi nama program. Kelas program contohnya seperti yang di atas ini ya teman-teman. Yang di atas tadi adalah blok kelasnya ya teman-teman. Blok kelas dibuka dengan tanda kurung awal, kemudian ditutup atau diakhiri dengan tanda kurung awal. Di dalam blok kelas, kita dapat mengisinya dengan method atau fungsi-fungsi dan juga variabel. Pada contoh di atas, terdapat method main-nya. Dan yang keempat yaitu method main. Method main ditandai dengan tanda kurung atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Ini adalah entry point dari program. Method main wajib kita buat, kalau tidak maka programnya tidak akan bisa dieksekusi. Contoh method main bisa kalian di atas ini ya. Penulisannya harus seperti di atas tadi ya teman-teman. Method main memiliki parameter address. Parameter ini nanti akan menyimpan sebuah nilai dari argumen recommended. Lalu di dalam method main terdapat statement atau fungsi, contohnya seperti di atas ini ya teman-teman. Yang di atas tadi fungsi untuk menampilkan output teks ke layar monitor. Kesimpulannya, pembahasan yang telah dijelaskan tadi adalah struktur program Java secara umum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama deklarasi PEX, yang kedua import library, yang ketiga bagian kelas, dan yang terakhir method main. Jadi cukup sampai di sini saja ya teman-teman penjelasannya. Saya mungkin kalian sudah memahaminya. Salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.